Untuk selanjutnya ada titipan pertanyaan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Semoga Buya selalu dipanjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat. Perkenalkan Buya, nama saya Dela dari Cikarang. Pertanyaan saya keluar dari tema. Saya sudah berumah tangga kurang lebih 7 tahun atau 7 bulan terakhir. Saya tinggalkan dan tidak diberi nafkah lahir dan batin sama suami. Yang saya tanyakan, apakah suami dari awal nikah dan sekarang meninggalkan, apakah saya tetap sah sebagai istri? Dan yang kedua, suami selalu meminta barang atas hadiah atau kado dari pernikahan. Mohon pencerahannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan yang sah tidak akan menjadi terurai biarpun seorang suami meninggalkan sampai ratusan tahun. Saya hidupnya ratusan tahun. Pernikahan yang sah tidak akan terurai menjadi perceraian selagi sang suami belum mencerai atau sang istri belum menuntut ke mahkamah minta cerai lalu dijatuhkan cerai. Ya tetap, misalnya ada seorang istri ditinggal suami saya 20 tahun, gimana pernikahan saya? Tetap sah selagi suami belum mencerai. Dan selagi istri belum minta cerai, maka pernikahannya tetap sah. Kemudian solusinya bagaimana? Ya kalau Anda sabar, pahala besar buat Anda, sabar terus. Tapi Anda punya kebutuhan, nafkah lahir butuh, batin memerlukan. Maka bagi siapapun yang tidak terpenuhi urusan nafkah tadi, maka dia punya hak untuk minta cerai. Dan bukan sebuah maksiat. Punya hak untuk minta cerai, ngajukan ke mahkamah dengan alasan suamiku tidak memberikan nafkah. Maka tidak dosa wanita semacam itu. Nah, jadi tidak usah menuntut kepada mahkamah untuk mencerai. Cuman ada pilihan lain, jika suaminya baik-baik misalnya. Ini kan kasusnya suami pergi. Kalau suami tidak pergi, misalnya kejadiannya di sebuah rumah tangga, suaminya tidak pernah ngasih nafkah. Lalu istri bagaimana? Tetap seandainya suamimu tidak bisa memberi nafkah, maka engkau punya hak untuk minta cerai. Jangan masa hidup dikit-dikit cerai, kan enggak. Tapi hakmu, karena perempuan juga harus dilindungi dong haknya. Hakmu untuk minta cerai. Tapi kenapa kok perempuan tidak boleh minta cerai sendiri? Khawatir masuk dalam marah, emosi, maka dibantu oleh hakim yang mempelajari. Kenapa kamu minta cerai? Saya tidak pernah kasih nafkah. Baik, suami tak panggil, harus kasih nafkah. Nah, makanya mencerainya seorang perempuan harus dibantu dengan hakim supaya jelas, tidak dikit-dikit minta cerai. Baik, kemudian ada pilihan lain. Ada kisah pada zaman Nabi, seorang perempuan ngadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku tidak pernah ngasih nafkah fulus, tapi nafkah batin dikasih karena punya anak banyak dia. Kata baginda Nabi, ya kalau memang suamimu tidak bisa memberi nafkah kepadamu, ya ada pilihan dua. Apa ya Rasulullah? Pertama, kamu minta cerai ke dia. Kata wanita tersebut, nggak enak cerai, bang saya cinta kepada suamiku, hanya gara-gara nggak punya duit saja masa. Ada pilihan yang kedua ya Rasulullah. Ada pilihan yang kedua. Apa ya Rasulullah? Pilihan yang kedua adalah engkau yang mencukupi suamimu dan anak-anakmu, maka engkau akan dapatkan 3 pahala langsung. Pahala sedekah, menyenangkan suami, silaturahmi kepada anak-anaknya. Apa kata wanita solehah tersebut? Wong suaminya itu gak punya duit bukan karena males dong. Ada kan suami model bangkrutan, jual ini bangkrut, jual itu bangkrut, ada kan? Nah itu modelnya orang itu. Mau suruh dagang ya tambah bangkrut lagi. Tapi suami punya seorang wanita punya rizki. Kata wanita tersebut, ya Rasulullah, biar kami saja yang mencukupi, nggak apa-apa, yang penting nggak usah cerai. Saya cinta kepada suamiku kok. Nah ini istri yang baik. Istri yang baik, punya rizki.
Dari manapun datangnya rezeki gak ada masalah, yang penting tercukupi keluarga. Jangan sampai urusan hal-hal semacam ini ekonomi menjadi sebab berantakan. Tapi yang ditanyakan tuh, suami gak pernah ngasih, gak pernah ada, gak bener, kurang ajar. Sudah begitu, hadiahnya diminta lagi. Wah, ini keterlaluan itu. Masya Allah ini dapat di mana? Dapat dari Facebook gitu kayaknya. Oh, nikah nggak gitu. Nikah itu harus benar, cari pasangan yang benar ya. Lah kalau sudah laki-laki seperti itu, dia layak berhak untuk minta cerai demi kebaikan dia. Dan kami himbau ini masanya. Ada dua nasihat nih. Wanita di saat diberi oleh Allah kecukupan, jadikan itu adalah tambahan untuk memperindah urusan rumah tanggamu. Wanita, jika ternyata engkau diberi oleh Allah rizki yang lebih dari suamimu, jadikan rizki yang Allah berikan kepadamu itu bahan untuk berindah dalam rumah tanggamu. Kenapa kami sampaikan seperti ini? Ada kisah pada zaman Nabi, masalah yakfurun al-ashir, gampang tidak terima. Sebab banyak wanita di saat diberi oleh Allah kelebihan yang muncul kesombongannya. Kalau punya masalah sedikit langsung cerai saja saya, giliran cerai bingung dia. Makanya banyak kejadian perempuan-perempuan yang sukses gampang menjadi janda. Karena apa? Di saat dia punya masalah itu, biasanya masalah itu pagi bermasalah itu senyum-senyum, sore sudah kembali, besok pagi sudah akur. Cuman karena dia punya uang, punya kekuatan, aku bisa kok mandiri, cerai saja saya. Banyak kejadian semacam ini. Maka di saat Allah memberikan kepadamu kelebihan rezeki, amin, jadikan kelebihan rezekimu untuk memperindah rumah tangga, bukan menjadikan dirimu sombong. Makanya nasihat kepada wanita karir dan sebagainya, godaannya besar. Dalam rumah tangga itu apa sih yang nggak ada permasalahan? Nggak ada masalah baru nanti kalau masuk surga. Rumah tangga Nabi ada permasalahan, sebagai contoh untuk kita. Rumah Ustadz ada permasalahan. Cuman karena sama-sama berakal, ngerti dan bisa menyelesaikan. Nabi maksum, tapi istri beliau bukan maksum kok. Sehingga punya konflik dengan Siti Aisyah. Ada. Ini perempuan yang di saat oleh Allah diberi kelebihan, biasanya begitu, kalau punya masalah bukan menyelesaikan langsung kesombongannya. Aku bisa kok, sudah ngasih nafkah saya, kamu cerewet suamiku, cerai saja saya, suami gombal. Bukan gombal ya. Hati-hati ya, ini wanita satu. Kemudian masalah kasus perceraian. Urusan perzinaan adalah kehinaan. Zina adalah hina. Seorang wanita punya suami tidak ngasih nafkah sambil menempeleng setiap hari, itu lebih bagus daripada dia harus minta cerai esok hari berzina. Banyak wanita setelah bercerai tak taunya masuk wilayah perzinaan. Na'udzubillah, hina, pintu halal dibuka. Mudahkan urusan pernikahan. Banyak wanita seperti itu. Kenapa? Di saat dengan suaminya yang kejam, yang keras itu tertutup pikirannya. Masalah terus, sehingga sampai urusan seks pun dia akan redam. Tapi di saat terbebas dari masalah, bangkit urusan seks. Sehingga ngeliat laki-laki seperti ganteng semuanya, masuk wilayah zina. Na'udzubillah, hati-hati. Takutlah kepada Allah. Buka pintu halal. Jangan ragu untuk menikah. Jangan ragu untuk menikah. Ini nasihat, karena banyak yang pernah kita dengar wanita-wanita. Dan juga jangan karena malu dengan anak. Misalnya ada seorang wanita janda, ini nasihat penting. Seorang wanita menjanda, subhanallah, dia nggak mau kawin lagi karena nggak enak sama anaknya, tapi dia punya hubungan gelap. Na'udzubillah, lebih hina, busuk, rendah. Perzinaan adalah hina. Ada pintu halal kok. Hei anak, jangan kau larang ibumu untuk menikah lagi kalau memang dia masih memerlukannya. Jangan pandang ibumu selamanya sebagai seorang ibu, tapi dia adalah seorang wanita juga yang memerlukan seorang laki-laki yang dekat dengannya. Syariat itu perlu ditegakkan itu seperti itu. Karena perzinaan hari ini, masya Allah, hina, perzinaan di mana-mana, ngeri. Inilah rambu-rambu yang perlu kita pakai. Takutlah kepada Allah. Baik, yang lain yang ditanyakan.